Dulu itu ada orang apa ya, ada orang kakak adik, anggaplah misalnya Sugro karo Kubro. Sugro ku adike, Kubro Mbak Yuni misalnya, dua anak bareng, jenis kelaminnya bareng, piye? Dua anak bareng, jenis kelaminnya bareng. Anggaplah misalnya anak lanang, ini lanang, iki lanang, bareng. Biasanya anak kecil bayi kan wajahnya masih sama kan, podo-podo putih misalnya, podo-podo gantengnya, pokoknya anak kecil itu masih sama kan. Terus kemudian delalah sing anaknya yang kecil itu, yang Sugro, nek salah yang Sugro, itu anaknya dipangan karo kewan, dimakan oleh binatang buas. Terus kemudian tinggal anak satu kan, ya kan? Anak satu ini mestinya miliknya si Kubro. Tapi sama si Sugro itu dioyok. Dia mengaku-ngaku itu anaknya. Dan dia mengklaim ini anaknya, dan yang mati dimakan oleh binatang itu adalah anaknya yang Kubro. Sing ngakoni sapa? Sugro. Akhirnya kasus teng kampung itu dibawa ke Nabi Daud alaihissalam. Nabi Daud rajanya. Saat itu Nabi Sulaiman masih kecil. Urung dadi raja, gong dadi nabi. Umure 13 tahun. Umur piro, Kang? Nabi Sulaiman umure piro kabundute? Lah, nek Cristiano Ronaldo umure piro? Nek kebangetan kan. Cristiano Ronaldo umure piro ngerti, tapi Nabi Sulaiman mati umur piro ora ngerti. Wah, wis kakek mangan telo kayak. Nabi Sulaiman ku umure kabundut umur 53 tahun. Jeneng kan 53. Beliau jadi raja selama 40 tahun. Ini 13 tahun ini umur beliau mendekati ajalnya abahnya. Nabi Daud mau meninggal, tapi masih hidup. Dibawa kasus ini kepada Nabi Daud. Nabi Daud, ada apa ini? Misalnya seperti itu. Nabi, ini kita kan punya anak kembar. Ini anak ini milik saya. Yang dimakan hewan tuh anaknya mbak saya. Kata mbaknya, "Mboten, ini anak saya." Oyo-oyoan ini, paham nggak? Satu anak rebutan, si Kubro sama si Sugro. Akhirnya terus si Sugro ini dengan begitu cara ngerayu, pokoknya dia berhasil meyakinkan Nabi Daud bahwa anak ini adalah anaknya si Sugro. Akhirnya Nabi Daud ujungnya wong alim, wong soleh, ahli ibadah, gak patut ngurus. Ya berarti keputusannya adalah ini berarti anaknya Sugro, anaknya Sugro. Misalnya seperti itu. Akhirnya dibawa karena keputusan dari raja, anak ini miliknya Sugro. Keluar dari istana. Metu ke istana ketemu karo Nabi Sulaiman. Piye yu? Jadi ini misalnya loh. Piye ya cilik, masih kecil, 13 tahun. 13 tahun iku Kang, kowe 16 tahun ra hafal alfiyah, iki 13 tahun ngalim iki. Nabi Sulaiman cerdas. Bagaimana hasilnya? Abah saya ngomong apa? Saya yang menang. Saya yang menang karena kata Mbak Yuni, adik saya yang menang karena dia pintar ngomong, bla 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 bla. Padahal ini anak saya asli. Kata saya Sugro, enggak, iya anak saya kok. Akhirnya, ya wis, ayo kita ke Abah lagi. Akhirnya Nabi Sulaiman ngajak dua orang itu masuk ke istana lagi. Beliau bilang, "Bah, kayaknya perlu direvisi ini, Bah, undang-undangnya, Bah." Apa? Hasilnya kenapa kok direvisi? Karena ada yang aneh, Bah. Ya wis piye cara awakmu Man Sulaiman. Akhirnya Nabi Sulaiman enggak ngomong apa-apa, langsung ke kamar ngambil pedang. Sret. Langsung beliau bilang, "Ya wis, gini aja, karena ini anak-anak satu direbut oleh si Sugro sama si Kubro, biar adil anak tak bagi dua, tak potong pas petenge, weteng sikil kanggo sing Sugro, weteng ke atas miliknya si Kubro, diangkat Bismillahirrahmanirrahim, misalnya seperti itu, apa dipotong. Langsung si Kubro jerit, "Ya Allah Nabi Sulaiman, ampun disembelih. Aku ikhlas wis anakku kanggo Sugro gak apa-apa. Saya nggak tega anak pateni." Lah si Kubro jerit seperti itu. Lah si Sugro menang baik karena nggak merasa itu anak. Paham nggak? Cerdasnya Nabi Sulaiman. Dia pengen ngetes psikolognya, siapa yang merasa hatinya itu apa? Ada hubungan hati antara anak dengan ibunya. Akhirnya pedang dimasukkan lagi oleh Nabi Sulaiman. Kemudian Nabi Sulaiman bilang kepada Nabi Daud, "Abah, ini jelas 100% anak ini miliknya si Kubro, bukan Sugro." Berarti jawaban Abah salah apa? Keputusan Abah salah. Kenapa kok bisa bilang seperti itu, wahai Sulaiman? Dijelaskan. Ini anak, andai kata kok misalnya ini benar-benar milik si Sugro, maka si Kubro gak mungkin teriak-teriak. Paham? Karena hatinya seorang ibu melihat anak mau disiksa, gak akan tega. Apalagi sampai api disembelih, gak akan tega. Akhirnya dibenarkan, akhirnya Sugro ngakoni, akhirnya dihukum. Loh.